Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi pertanyaan atau diskusi atau penyampaian dari teman-teman sekalian, mungkin kita lanjut saja dulu ke materi selanjutnya terkait kelembagaan. Ini termasuk sekaligus materi terakhir ya yang akan disampaikan pada hari ini dan ketiga hari kita ini. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Ristika. Apakah Kak Ristika sudah siap menyampaikan materinya? Ya, insya Allah siap. Oke, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan penyampaian materi terkait kelembagaan dari Karistika. Kepada Karistika kami silahkan. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi kali ini, oh ya sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan kelembagaan statistik. Jadi harapannya setelah kita menyampaikan materi ini kepada Pemda, nanti harapannya akan ada tindak lanjut dari Pemda yang mungkin akan mendukung perbaikan penguatan kelembagaan statistik kita. Oke, kita langsung dulu aja ya. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, di antara lain terkait dengan kelembagaan itu sendiri, apa itu kelembagaan, lalu selanjutnya terkait dengan prinsip dasar statistik resmi, lalu pengelolaan lingkungan kelembagaan, dan yang terakhir yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kelembagaan. Nah, mungkin kita melihat dulu arti dari kelembagaan itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan KBBI, definisi dari kelembagaan ini adalah suatu sistem, badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi mungkin kalau dalam lingkup statistik, lembaga statistik ini adalah sistem yang punya usaha untuk mencapai tujuan yang kalau dalam lingkup statistik tujuannya itu antara lain tersedianya data statistik berkualitas untuk pembangunan. Nah, untuk itu diperlukanlah suatu penguatan kelembagaan agar menghasilkan statistik yang berkualitas sesuai dengan yang telah dituangkan cara-caranya dalam National Quality Assurance Framework yang telah disusun oleh UNSD. Nah, karena tadi tujuan dari kelembagaan statistik itu adalah tersedianya data statistik berkualitas untuk pembangunan, kita harus tahu dulu dong yang namanya arah pembangunan kita. Jadi kalau untuk Indonesia itu sendiri, visi Indonesia Emas di 2024 2045 antara lain Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, visi ini dituangkan dalam 8 misi atau agenda pembangunan, di mana 3 agendanya itu terkait transformasi Indonesia, 2 agenda terkait landasan transformasi, 3 agenda terkait kerangka implementasi transformasi, yang semuanya ini dituangkan dalam 8 misi atau agenda pembangunan, 17 arah atau tujuan pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Nah, selanjutnya, hal tersebut perlu didukung oleh yang namanya transformasi digital nasional. Karena kita menyadari bersama bahwa saat ini teknologi sudah sangat berkembang. Jadi, otomatis kita pun harus mulai bertransformasi ke arah digital. Kemudian, hal-hal tersebut pada praktiknya diimplementasikan pada 2 hal, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan data pemerintah berkualitas dan terintegrasi. Yang kalau yang secara khusus relate sama statistik, yaitu terkait data pemerintahan berkualitas dan terintegrasi. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin kita lihat dulu nih, apa sih 45 dari indikator utama pembangunan. Nah, di sini kalau dari lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 2 tahun 2024, di situ
pernah disampaikan pemutakhiran sasaran pembangunan 2025 hingga 2045. Di antaranya ada 5 sasaran visi utama dan 45 indikator pembangunan. Nah, kalau kita lihat di sini, beberapa itu dihasilkan oleh BPS ya. Cuma kalau kita lihat lagi, beberapa kayak misal indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Ini kan sektoral ya. Lalu banyak indikator lain yang dihasilkan oleh statistik sektoral. Jadi otomatis baik statistik sektoral maupun statistik dasar ini memiliki kualitas yang sama dari sisi kelembagaannya juga. Disitulah mengapa kita harus melakukan pembinaan statistik. Harapannya data yang dihasilkan oleh statistik sektoral ini akan menghasilkan data yang berkualitas seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke BPS. Jadi kalau dulu kita tahu bahwa visi kita itu adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Namun, berdasarkan rancangan awal Renstra, visi BPS menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, di mana hal tersebut dituangkan dalam 3 misi, yaitu menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi selain menyediakan data, juga dengan insight untuk perumusan kebijakan. Lalu, menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional. Dan yang ketiga, menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Nah, dengan apa yang dilakukan BPS ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, yang pada peraturan tersebut BPS didukung oleh yang namanya Forum Masyarakat Statistik. Hal tersebut tertuang dalam bab 8 terkait kelembagaan pasal 29, di mana pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan sarana dan pertimbangan di bidang statistik kepada badan, di mana forum tersebut bersifat non-struktural dan independen yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya, BPS ini disupport oleh yang namanya Forum Masyarakat Statistik. Nah, lalu bagaimana peran instansi pemerintah agar menghasilkan data statistik yang berkualitas? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, data pemerintahan itu ada yang namanya statistik dasar, yaitu yang dihasilkan BPS, dan ada statistik sektoral yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, ataupun Pemda. Makanya di sini kita lihat baik peran BPS maupun peran kementerian, lembaga, atau Pemda. Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, di sana disebutkan bahwa BPS memiliki peran sebagai penyelenggara statistik dasar. Tapi selain itu, BPS juga harus menjadi koordinator sistem statistik nasional melalui koordinasi penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik. Seperti yang saat ini sedang kita persiapkan ya, yaitu untuk menyiapkan diri melakukan pembinaan kepada kementerian, lembaga, atau Pemda. Sedangkan dalam peraturan tersebut, peran dari Pemda, Pemda yaitu sebagai penyelenggara statistik sektoral, yaitu menyelenggarakan statistik sektoral melalui koordinasi dan kerjasama dengan BPS. Lalu dalam peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kita mengenal ada yang namanya pembina data statistik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dilakukan oleh BPS. Untuk perannya sendiri, ada dua.
tugas yang sama, yaitu memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data, dan melaksanakan pembinaan statistik. Tapi khusus untuk pembina data di tingkat pusat, harus melakukan penetapan standar data statistik, menetapkan struktur baku dan format baku metadata statistik, dan memeriksa ulang data prioritas. Sedangkan untuk KL dan Pemda, dalam Perpres 1 data itu disebutkan bahwa mereka menjadi wali data dan produsen data, di mana wali data itu, kita ulang lagi ya, nggak apa-apa, mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data, menyebarluaskan data, dan membantu pembina data untuk membina produsen data. Lalu, kalau untuk produsen data, memiliki tugas untuk memberikan masukan kepada pembina data dan menghasilkan data sesuai prinsip SDI. Lalu setelah data itu dihasilkan, datanya disampaikan beserta metadatanya ke wali data. Lalu terkait dengan peraturan BPS nomor 3 tahun 2022 tentang EPSS, peran BPS adalah sebagai penyelenggara evaluasi dan monitoring kegiatan statistik sektoral pada kementerian lembaga atau Pemda. Sedangkan KL Pemda sebagai lokus dari penilaian tersebut. Nah, jadi kalau secara umum terkait dengan kelembagaan itu, kelembagaan adalah suatu sistem yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau untuk statistik, tadi mencapai data statistik berkualitas. Jadi kita harus membentuk suatu sistem agar kita bisa bersama-sama mencapai tujuan data berkualitas, baik itu BPS yang menghasilkan statistik dasar, tapi juga kementerian lembaga atau Pemda yang menghasilkan data statistik sektoral. Karena data-data tersebutlah yang akan dibutuhkan dalam evaluasi pembangunan. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, terkait dengan prinsip dasar statistik resmi. Nah, terkait hal ini diatur dalam pedoman yang telah disusun oleh UN. Jadi, kita masuk dulu terkait definisi dari statistik resmi negara itu sendiri, yaitu statistik yang dihasilkan sesuai prinsip dasar statistik resmi oleh Kantor Statistik Nasional atau oleh produsen statistik yang lain yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menyusun statistik atas domain spesifiknya. Jadi keywordnya di sini adalah statistiknya itu dihasilkan oleh BPS sebagai NSO atau produsen data lain sesuai dengan bidang spesifiknya. Tapi statistik itu harus memenuhi prinsip dasar dari statistik resmi negara. Nah, kalau kita lihat kembali dalam Undang-Undang Statistik, maka lembaga yang dapat menghasilkan statistik negara adalah penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral selama mereka memenuhi 10 fundamental principle of official statistics. Dan pembangunan statistik ini ditujukan untuk menghasilkan statistik resmi negara yang objektif, independen, berkualitas, dan terpercaya. Jadi harapannya dengan pembinaan kita kali ini, teman-teman di pemerintah daerah akan memahami 10 fundamental prinsip ini sehingga mereka bisa menerapkannya di lingkungan kerjanya masing-masing sehingga nantinya baik statistik dasar dan statistik sektoral kita ini bisa sebagai statistik resmi negara. Adapun 10 prinsip dasar dari statistik resmi negara itu antara lain, yang pertama, relevansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan akses. Yang kedua, standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesi. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan. Yang kelima, sumber ofisial statistik. Yang keenam, kerahasiaan. Lalu legislasi, koordinasi nasional,
penggunaan standar internasional dan kerjasama internasional. Adapun yang dimaksud dengan relevansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan akses ini adalah statistik dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan disediakan secara tidak memihak. Nah, di sini sejalan ya dengan GSBPM bahwa di tahap-tahap awal dari proses bisnis statistik itu kita melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan. Jadi harapannya nanti statistik yang dikumpulkan ini bisa berdasarkan kebutuhan. Seperti itu. Lalu yang kedua, standar profesional. Maaf Mbak Ristika, Iya, suaranya nggak kedengaran. oke, sorry. Tes gimana kalau sekarang? Ya, sudah lebih jelas. Mungkin ya, sebentar. Ini perlu diulang atau lanjut aja? Mungkin diulang dari ya dari slide sebelumnya. Dari sini. Iya, boleh. Oke, oke, maaf ya. Izin saya ulangi ya. Jadi, bahasan kita yang kedua yaitu terkait dengan statistik resmi negara, di mana hal tersebut telah dipedomani dari pedoman yang telah ditetapkan oleh UN. Kita pertama-tama akan masuk dulu. Statistik resmi negara itu apa? Jadi statistik resmi negara adalah statistik yang dihasilkan sesuai prinsip dasar statistik resmi oleh Kantor Statistik Nasional atau NSO atau oleh produsen statistik lain yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menyusun statistik atas domain spesifiknya. Jadi, dua hal poin penting yang perlu kita lihat di sini adalah statistik sistem resmi negara ini dihasilkan oleh NSO atau BPSO di Indonesia atau produsen data lain. Tapi dia harus memenuhi prinsip dasar statistik resmi. Nah, kalau kita melihat ke Undang-Undang Statistik, maka lembaga yang dapat menghasilkan statistik resmi adalah penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral selama memenuhi 10 fundamental prinsip of official statistic. Pembangunan statistik ditujukan untuk menghasilkan statistik resmi negara yang objektif, independen, kualitas, dan terpercaya. Jadi, untuk bisa menghasilkan statistik resmi ini, itu tidak hanya dihasilkan oleh BPS, tapi produsen data kita juga yang di daerah itu bisa selama memenuhi 10 prinsip dasar ini. Jadi tantangan kita adalah bagaimana membina statistik sektoral ini agar bisa memenuhi 10 prinsip dasar resmi statistik negara sehingga data yang dihasilkan itu berkualitas dan bisa dinyatakan sebagai statistik resmi negara. Adapun 10 prinsip dasar statistik resmi negara yaitu yang pertama relevansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan akses, standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesi. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan. Yang kelima, sumber ofisial statistik. Yang keenam, kerahasiaan, legislasi, koordinasi nasional, penggunaan standar internasional, dan kerjasama internasional. Adapun yang dimaksud dengan relevansi, ketidakberpihakan, dan kesetaraan akses ini, jadi statistik yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan disediakan secara tidak memihak. Hal ini sejalan dengan GSBPM di mana pada proses bisnis yang pertama itu diawali dengan identifikasi kebutuhan. Harapannya statistik yang dikumpulkan nanti berdasarkan kebutuhan dan tidak memihak. Yang kedua, standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesi. Artinya, metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data statistik ditentukan sesuai dengan pertimbangan profesional yang ketat, prinsip ilmiah, dan etika profesi. Nah, jadi
agar sesuai dengan pertimbangan profesional. Untuk metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan ini kita bisa menjadikan GSBPM secara acuan. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi, di mana statistik harus disajikan beserta dengan informasi penggunaan sumber, metode, dan prosedur statistik. Nah, karena poin inilah penting bagi kita untuk menyajikan data beserta metadatanya agar pengguna data itu selain bisa membaca datanya, tapi bisa juga menginterpretasikan data dengan sesuai. Prinsip yang keempat, pencegahan penyalahgunaan, yaitu harus ada upaya mencegah kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan statistik. Nah, ini mungkin yang seperti kita hadapi akhir-akhir ini ya. Jadi ada kesalahan, kekeliruan interpretasi terkait data kemiskinan. Lalu diupayakan melakukan sosialisasi terkait data kemiskinan itu, bagaimana cara membaca yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya, sumber statistik resmi. Data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu dari hasil survei statistik atau catatan administratif. Nah, terkait sumber statistik ini, di dinas kan kadang suka nggak ngerasa ya bahwa mereka itu sebenarnya melaksanakan statistik. Jadi saat kita melakukan pembinaan, mereka suka bilang, oh kami nggak ada survei, kami nggak melakukan statistik. Nah, dengan adanya poin ini kita bisa mengingatkan kembali bahwa catatan administratif mereka ini pun bisa menjadi suatu sumber dari statistik resmi. Selanjutnya, kerahasiaan. Jadi data harus sangat dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik. Hal ini penting walaupun dalam implementasinya itu sangat menantang ya, karena kita BPS tidak boleh menghasilkan data, merilis data individu, tapi Pemda itu seringkali perlu intervensi di level individu. Jadi mereka tetap meminta. Hanya saja untuk kebutuhan data tersebut masih tidak boleh dilakukan berdasarkan pedoman internasional. Hal itu dilakukan demi menjaga kepercayaan dari responden. Jadi walaupun banyak permintaan untuk membuka data, kita harus tetap merahasiakannya sesuai dengan 10 prinsip dasar dari statistik resmi negara ini. Selanjutnya ada terkait legislasi, di mana ketersediaan undang-undang, peraturan, dan alur sistem statistik beroperasi harus diumumkan. Nah, mungkin ini salah satu alasan mengapa kalau dalam penilaian FPSS ini, kita kalau mau naik ke nilai 3 itu harus ada dokumen kebijakan. Karena dalam 10 prinsip dasar ini, salah satunya yang diminta itu adalah terkait legislasi. Selanjutnya terkait dengan koordinasi nasional. Koordinasi antar penyelenggara statistik di dalam negara sangat penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik. Jadi, agar pelaksanaan kita itu efektif dan efisien, khususnya dalam statistik, mungkin salah satu implementasinya itu adalah dengan adanya romantik, agar menghindari terjadinya duplikasi kegiatan, sehingga menimbulkan boros gitu. Jadi kalau kita sudah melaporkan semuanya di romantik, dapat teridentifikasi kegiatan yang duplikasi, jadi tidak perlu dilakukan kegiatan lainnya. Yang kesembilan, penggunaan standar internasional, yaitu penggunaan konsep, klasifikasi, dan metode internasional di setiap negara, mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkat resmi. Jadi apa-apa yang kita lakukan harus mengacu pada standar internasional. Harapannya dari yang kita hasilkan ini nantinya akan dapat diperbandingkan. Dan yang terakhir, lakukan kerjasama internasional. Kerjasamanya itu bisa bilateral dan multilateral di bidang statistik, karena pada akhirnya bisa memiliki kontribusi pada peningkatan sistem statistik di semua negara. Jadi mungkin nanti bisa saling sharing bagaimana penerapan statistik di tiap negaranya, sehingga sama-sama eh,
statistik resminya itu bisa sama-sama meningkat dan semakin baik. Nah, jadi kalau kita mereview kembali, jadi statistik resmi ini bisa dihasilkan oleh BPS maupun produsen data. Dalam hal ini, BPS sebagai penyedia statistik dasar dan Pemda sebagai penyedia statistik sektoral. Tapi harus memenuhi 10 prinsip statistik resmi negara dulu. Yang 10 prinsipnya itu adalah ini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, terkait pengelolaan lingkungan kelembagaan. Nah, jadi kerangka penjaminan kualitas berdasarkan National Quality Assurance Framework ada 4 pengelolaan dalam penjaminan kualitas, yaitu yang pertama, pengelolaan sistem statistik, diantaranya koordinasi sistem statistik nasional, hubungan dengan pengguna data dan penyedia data, dan mengelola standar statistik yang selama ini kita lakukan melalui penguatan sistem statistik nasional. Lalu, pengelolaan output statistik. Di sini kita harus mengelola agar output statistik yang kita hasilkan itu relevan, akurat, dan andal, lalu aktual dan tepat waktu, dapat diakses dan jelas, maksudnya aksesibilitas dan kejelasannya kita atur, lalu koheren dan keterbandingan, dan yang terakhir memiliki metadata dalam artinya agar bisa diinterpretasikan oleh pengguna data. Yang ketiga yaitu pengelolaan proses statistik, baik itu metodologi, efektivitas biaya, kemantapan implementasinya, dan mempertimbangkan responden burden atau beban dari responden. Nah, dan yang terakhir atau yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan pengelolaan lingkungan kelembagaan. Nah, jadi pengelolaan kelembagaan agar bisa menghasilkan statistik yang berkualitas antara lain dengan independensi yang profesional. Artinya dia tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi. Lalu profesional, jadi harus memiliki keahlian khusus untuk menjalankan profesinya. Yang kedua, netralitas dan objektivitas. Harapannya si pengguna data nantinya akan merasa diperlakukan adil. Jadi siapapun yang mendapatkan data tersebut mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, transparansi, yaitu informasi didokumentasikan dan tersedia untuk masyarakat. Mungkin implementasinya dengan merilis data beserta dengan metadatanya. Jadi mereka bisa memahami dengan lengkap hal-hal terkait data tersebut. Dan yang keempat terkait kerahasiaan dan keamanan statistik. Jadi nantinya data statistik hanya bisa diakses oleh yang berhak. Jadi kalau memang data itu bisa diakses umum, maka data tersebut di-open untuk umum. Tapi kalau memang ada yang harus dibatasi, tetap dibatasi. Dan yang kelima, komitmen kualitas, di mana penyelenggara statistik harus menjaga output dari kualitas dari output yang mereka hasilkan. Dan yang terakhir, kecukupan sumber daya. Nah, kita akan menyadari bahwa penyelenggaraan statistik ini adalah suatu rangkaian, baik dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga nanti pada akhirnya adalah penyebarluasan. Di mana untuk melaksanakan seluruh tahap itu tidak mungkin menggunakan SDM yang sedikit atau tidak mungkin menggunakan data yang sedikit gitu. Karena data yang dihasilkan itu akan sedikit banyak akan tergantung dari ketersediaan sumber dayanya. Oke, kini kita akan membahas poin-poin tadi satu persatu. Untuk yang pertama, terkait dengan independensi yang profesional. Jadi kalau independen itu artinya tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi serta tidak terikat dengan pihak lain,
baik pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi kita perlu memastikan kita ini tidak memihak, ya kan? Atau versi ekstrimnya adalah misal data yang kita hasilkan ini kita sesuaikan naik turun sesuai dengan permintaan. Jadi hal tersebut jangan sampai dilakukan. Lalu profesional, adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Nah, mungkin ini salah satunya mengapa di BPS itu sebagian besar terdiri dari fungsional statistisi dan peranata komputer agar bisa mendorong profesionalitas BPS untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Dan yang ketiga, sikap penyelenggara statistik sektoral yang profesional, yang terdiri dari kompeten, yaitu mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, efektif, yaitu memberikan hasil yang maksimal, efisien, mengerjakan tugas secara produktif dengan sumber daya. Jadi dia harus efektif dan efisien. Jadi dengan input yang optimal, output yang dihasilkan diharapkan itu maksimal. Selanjutnya, inovatif, yaitu selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus. Jadi, jangan terlalu cepat puas dengan cara-cara yang lama. Kita harus mengikuti perkembangan agar bisa mengikuti zaman gitu. Jadi, kayak mengupayakan agar hal-hal yang dilakukan saat ini bisa berlangsung lebih mudah, lebih cepat sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir yaitu sistemik, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan lain. Seperti halnya kegiatan statistik yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terhubung satu dengan lainnya. Nah, hal-hal yang tadi itu bagaimana mengimplementasikannya? Di sini sudah dicontohkan. Jadi implementasi dari independensi yang profesional. Yang pertama itu adanya regulasi mengatur institusi pemerintah yang menyediakan statistik memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari pihak lain yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga independensi dan profesional dijamin oleh hukum dan peraturan. Nah, karena kita menyadari bahwa sebenarnya kita akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan jika memang tanpa ada regulasi yang menaunginya. Makanya satu hal yang utama diimplementasikan terkait dengan independensi yang profesional ini adalah terkait dengan regulasi. Namun diberikan penjelasan juga, kalaupun tidak ada regulasi, kita tetap bisa melakukannya dengan membangun tradisi atau budaya kerja yang profesional. Jadi nanti prinsip dasar organisasi atau core values atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data yang dihasilkan. Jadi misalnya kita nggak punya organisasi, kita bangun nih budaya kerja di lingkungan kita agar independen, profesional, kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik seperti itu. Lalu syarat yang kedua adalah penunjukan unit kerja dengan regulasi atau dengan dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik, baik sebagai produsen data, wali data, penjaminan kualitas data, serta peran lainnya. Jadi setelah kita buat regulasinya, kita buat juga unit kerjanya dan untuk seluruh peran-peran yang ada dalam proses bisnis statistik. Misalnya produsen datanya siapa nanti, wali datanya siapa, lalu kalau ada tim penjaminan kualitasnya itu seperti apa. Dan yang terakhir, pimpinan unit penanggung jawab statistik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen berdasarkan pertimbangan profesional sesuai metode atau keilmuan statistik dan standar atau prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi. Jadi selain adanya regulasi, lalu dibuat unit kerja, harus ada juga pimpinan yang komitmen untuk melakukan atau mengambil keputusan yang berdasarkan pertimbangan profesional. Nah,
Lalu yang kedua terkait dengan netralitas dan objektivitas, ini salah satunya ada di FPSS juga ya, untuk indikator 40102, yaitu penjaminan terhadap sumber data dan metodologi. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ikut FPSS akan familiar dengan poin-poin ini. Yang pertama, penyelenggaraan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, di mana semua pengguna output statistik diperlakukan secara adil. Jadi, metodologinya misal harus jelas secara ilmiah. Jadi, semua penggunanya nanti merasa diperlakukan secara adil. Yang kedua, dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu merujuk kejadian yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi dalam melaksanakan kegiatan statistik, nanti kita akan merilis data yang itu harus sesuai dengan apa yang kita potret dari lapangan. Itu. Dan yang ketiga, produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Jadi, produsen datanya ini harus berupaya melakukan penjaminan netralitas dan objektivitas, baik sendiri ataupun bersama-sama. Jadi kayak dimulai dulu dari diri sendiri gitu. Nanti pada akhirnya bersama-sama dengan yang lain hingga pada akhirnya mungkin akan membentuk suatu budaya kerja. Nah, ciri-ciri dari terlaksananya penjaminan netralitas dan objektivitas ini antara lain, yang pertama, output statistik yang dihasilkan diakui dan tidak diperdebatkan oleh pengamat netral dan juga masyarakat atau pengguna data. Ini sudah cukup jelas ya. Jadi saat kita menyajikan data dengan metode yang jelas, insya Allah nanti saat data itu dirilis, maka pengamat netral ini akan langsung mengakui data tersebut karena memang terjelaskan secara ilmiah. Yang kedua, sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data atau informasi statistik merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Nah, salah satunya itulah mengapa ada yang namanya standar data statistik. Jadi harapannya standar data statistik ini akan menjadi rujukan standar nasional terkait dengan konsep definisi. Salah satunya itu. Atau bisa juga nanti merujuk pada pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian lembaga. Yang pasti jadi dari level Pemda saat mendapat tugas untuk melakukan kegiatan tertentu, dia harus mempelajari kembali pedoman-pedoman yang memiliki dasar yang jelas, bukan berdasarkan pemahaman kira-kiranya masing-masing seperti itu. Dan yang ketiga, rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan. Jadi saat merilis data, kita pun menyampaikan kepada publik terkait fenomena dan data pendukungnya yang sejalan dengan data yang kita rilis. Selanjutnya, terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, dan format dalam produk statistik yang menjadi identitas KLDI yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nah, ini sudah cukup jelas ya, karena misalnya kita merilis data statistik tapi pakai logo salah satu partai politik misalnya. Nah, otomatis si masyarakat itu akan kaget juga gitu antara kayak oh apakah data yang dihasilkan ini terkait dengan parpol itu ataukah menguntungkan parpol tersebut gitu. Jadi itulah pentingnya kita harus menyusun aturan terkait penggunaan logo desain terhadap produk statistik yang akan dihasilkan. Dan yang kelima, adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.
Jadi saat misalnya ada pemberitaan di media yang kurang sesuai, seperti kasus kita kemarin, perlu juga ada kebijakan untuk menanggapi agar informasi yang beredar di masyarakat ini tidak salah. Takutnya kalau misalnya kita biarkan itu akan misleading gitu. Yang ketiga terkait dengan transparansi. Jadi informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat. Nah, inilah salah satu manfaat dari metadata. Jadi, kegiatan statistik yang dihasilkan, sorry, jadi data statistik yang dihasilkan ini, pengguna data bisa merujuk lagi ke belakang. Ini dihasilkan dari kegiatan apa, siapa pelaksananya, lalu metode metodologinya seperti apa, level estimasinya seperti apa, lalu bagaimana cara interpretasinya pun terinformasikan kepada masyarakat. Jadi penggunanya itu nanti bisa menginterpretasikan data itu dengan sesuai. Selanjutnya, penjaminan transparansi informasi statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik. Dan seperti halnya yang tadi objektivitas, setiap produsen data pun harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja yang lain. Jadi kayak masing-masing individu pun di produsen data harus ada upaya dulu penjaminan transparansi informasi statistiknya. Contoh penjaminan transparansi statistiknya itu seperti apa? Di sini ada contoh 5 poin, di antaranya terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data. Jadi, misal dibuatlah peraturan bagaimana untuk menjaga kerahasiaan dari data yang dihasilkan, atau misalnya antara lain menerapkan disclosure control. Yang kedua, semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik. Nah, ini seperti halnya yang telah diimplementasikan dalam metadata, di mana nanti hasil metadata itu bisa diakses oleh publik di website Sirusa, ataupun jika pemerintah daerah ingin menampilkan pada portal data, bisa diambil juga melalui DNA. Lalu konsep dan metode konsep terkait data bisa diakses juga di Indah terkait dengan standar data statistik. Dan yang ketiga, jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi, maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut. Nah, ini jelas ya, jadi kalau ada perubahan, apapun itu tetap harus diinformasikan juga kepada pengguna. Mungkin contohnya salah satunya kayak IPM, kita kan sempat merilis 2 angka ya beberapa tahun terakhir ini. Kita informasikan bahwa IPM-nya itu ada yang menggunakan UHH proyeksi SP 2020 dan ada juga yang menggunakan UHH proyeksi UHH SP 2010. Jadinya nanti saat publik melihat kok ada perbedaan 2 angka tersebut, mereka bisa melihat oh ternyata ada perbedaan di sisi tersebut, bukan karena ada kesalahan dari pencantuman angka dari sisi BPS. Yang keempat, kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik. Ini seperti yang tadi dicontohkan oleh materi sebelumnya ya terkait kualitas data, disusunlah suatu ARC sebagai bentuk transparansi dan janji rilis kita kepada masyarakat. Lalu disebutkan juga nanti akan dirilis dalam bentuk apa. Dan yang kelima, proses kerja pada KLDI serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan proses kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik. Ya, selanjutnya, yang keempat terkait dengan kerahasiaan dan keamanan statistik. Jadi data dan informasi yang diberikan
harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Inilah mengapa salah satunya di kuesioner BPS biasanya ada tulisan rahasia itu sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Selanjutnya, penjaminan kerahasiaan dan keamanan data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber atau penyedia data. Jadi dilindungi juga privasinya dengan sampai bisa dilacak, oh data ini itu berarti bersumber dari mana. Suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi baik secara langsung atau tidak langsung yang akan menyingkap informasi individu di sumber data. Jadi misal kayak kemarin di ST, untuk satu komoditas itu dia hanya memiliki satu ruta pertanian, terus kita display datanya secara rinci. Nah, itu kan nanti akan bisa menyingkap informasi individunya ya. Jadi, itu sebaiknya dirahasiakan. Jadi, upaya-upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, lagi-lagi kita harus menyediakan regulasi KLDI yang mengatur tentang konfidensialitas data. Yang kedua, tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis untuk semua produsen data. Jadi setelah dibuat regulasinya, dibuat pedomannya agar nanti bisa diterapkan. Karena kalau tanpa pedoman, khawatirnya nanti diinterpretasikan dengan masing-masing. Jadi antara satu dinas dengan dinas lain, implementasinya bisa berbeda. Yang ketiga, tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi untuk memastikan keamanan data. Yang keempat, tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir, tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data. Selanjutnya, terkait dengan komitmen kualitas. Penyelenggara kegiatan statistik harus memiliki upaya untuk menjamin statistik yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya. Jadi, si produsen data itu harus memastikan data yang dihasilkannya itu berkualitas. Jadi, mungkin kayak kita di BPS kadang merilis data itu beserta dengan RSE-nya. Jadi, kelihatan bahwa seberapa baik data yang dihasilkan tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kualitas data dan informasi yang diberikan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses statistik. Upaya penjaminan kualitas dilakukan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama. Nah, kalau penjaminan kualitas di BPS ini salah satunya dengan quality gates ya. Kalau upaya yang bisa dilakukan antara lain mencakup yang pertama, menyediakan kebijakan terkait pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum, menyediakan pedoman penjaminan kualitas untuk pengguna, dilakukan evaluasi dan pemutakhiran pelaksanaan penjaminan kualitas, dan menyediakan unit atau fungsi atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas. Nah, dan yang terakhir yaitu terkait dengan kecukupan sumber daya. Jadi, suatu institusi yang menghasilkan statistik harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik. Sumber dayanya ini perlu diperhatikan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Dan yang perlu diperhatikan, sumber daya ini harus bisa mengakomodir dari
seluruh rangkaian proses penyelenggaraan statistik, mulai dari perencanaan hingga nanti akhirnya itu diseminasi. Sumber daya yang dibutuhkan ini dalam pengelolaan kegiatan statistik bisa merujuk pada 6M. Yang pertama, man atau manusia, yaitu diperlukan SDM untuk melakukan setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Ya, tentu saja orang-orang ini sebaiknya itu yang memiliki profesionalitas atau tadi sesuai dengan keahliannya. Walaupun misal kayak kita di BPS menggunakan mitra yang tidak memiliki background statistik, makanya kita awali dengan pelatihan petugas. Jadi baik secara kuantitas maupun kualitas, manusia-manusia atau orang-orang yang berkontribusi dalam penyelenggaraan statistik ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, money atau anggaran. Jadi ketersediaan anggaran keuangan untuk pembiayaan proses kegiatan statistik. Ini tentu saja ya, jadi kayak kita misalnya ingin sensus, kan nggak mungkin juga dengan anggaran yang sedikit ya. Jadi kalau memang datanya ingin rinci dan akurat, otomatis anggaran atau uang yang harus dikeluarkan itu harus sangat banyak juga gitu. Selanjutnya, material atau bahan, di mana perlu disiapkan juga yang namanya kuesioner, buku pedoman, modul literatur, meja, kursi, ruang rapat, dan lain-lainnya. Lalu dari sisi mesin, diperlukan komputer, misalnya untuk pengolahan atau minimal untuk menyusun buku pedoman. Lalu smartphone, server, dan lain-lainnya. Atau misalnya kalau di BPS itu menyiapkan fasih juga. Jadi untuk agar efektif dan efisien, menghilangkan proses entry, pendataan mulai dibuat berbasis KPI. Dan selanjutnya terkait dengan metode, harus ada metode pengumpulan data, metode sampling, metode pengolahan data, metode analisis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, market atau media penyebarluasan, disiapkan juga bagaimana nanti data itu akan disebarluaskan. Misal ingin dibuat website, maka perlu disiapkan websitenya atau portal datanya. Atau ingin dibuat buku, apakah ingin dicetak atau digital, itu perlu disiapkan juga. Atau sekedar di media sosial. Dan yang terakhir terkait sumber daya manusia. Jadi kalau tadi kita lihat salah satu yang perlu disiapkan itu terkait kecukupan sumber daya, salah satu yang kita angkat di sini fokus pada manusianya. Jadi dalam penguatan sumber daya manusia perlu dipastikan kecukupan dengan memenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi terkait dengan statistik, kita harus menyiapkan SDM bidang statistik dan SDM bidang manajemen data. Untuk SDM bidang statistik, antara lain statistisi atau fungsional statistisi, yaitu PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah. Kayaknya ini udah cukup jelas ya untuk statistisi. Dan diperlukan juga SDM bidang manajemen data, yaitu peranata komputer. Jadi, yaitu adalah PNS yang diberi tugas wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Nah, jadi SDM di bidang statistik ini harapannya nanti akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, penyediaan jabatan fungsional statistisi yang diawali dengan penyusunan ABK atau analisis beban kerja,
untuk fungsional statistisi. Dan yang kedua, penyediaan SDM lulusan jurusan statistika, yaitu melakukan pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika. Dan yang terakhir, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bidang statistika. Pemenuhan kompetensi di bidang statistika dapat juga dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang statistik. Jadi kalaupun misal nanti pemerintah daerah belum bisa membuat ABK, belum bisa menyediakan jabatan fungsional, belum bisa menyediakan SDM lulusan statistik, ya minimal upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan melibatkan pegawai-pegawai yang terlibat dalam statistik, pengelolaan statistik dengan pendidikan dan pelatihan. Seperti yang sebelumnya kayaknya pernah di-share itu terkait dengan penawaran diklat dari Pusdiklat. Jadi misal nanti pemerintah daerah merasa perlu untuk mendidik, untuk meningkatkan kemampuan SDM statistiknya, bisa mengirimkan pegawai tersebut agar bisa mengikuti pelatihan di pelatihan statistik. Seperti itu. Selanjutnya SDM bidang manajemen data. Jadi untuk SDM bidang manajemen data harus memiliki kompetensi antara lain dia mampu untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data, mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat dan mutakhir dan terintegrasi. Manajemen data tersebut adalah kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat mendapat manfaat yang maksimal dari data itu. Yang pertama, melalui peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, melalui penghematan biaya, kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat, dan peningkatan akurasi keputusan. Jadi harapannya kalau diatur dengan cermat, dengan adanya manajemen data ini dapat meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah. Jadi kayak kita bisa melihat bagaimana pemantauan proses pengumpulan data, misalnya dengan adanya dashboard. Lalu nanti bisa juga memudahkan pengguna mengakses data dengan adanya website yang menampilkan data yang telah dirilis. Yang kedua terkait penghematan biaya, dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali. Jadi ini mungkin terkait dengan otomatisasi ya, atau minimal seperti yang tadi disampaikan untuk pengumpulan data berbasis KPI itu kan bisa mengurangi biaya ya, karena sudah tidak ada lagi petugas editing coding dan petugas pengolahan. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat. Dengan data yang terorganisir memungkinkan pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat. Dan yang terakhir, peningkatan akurasi keputusan. Jadi semakin banyak data yang berkualitas yang dimiliki, otomatis semakin besar gambaran yang dapat dilihat, jadi semakin baik nanti keputusan yang akan dibuat oleh pengambil keputusan. Nah, adapun kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bisa dilakukan oleh BPS. Kita sebagai tim pembina bisa menggunakan melalui pembinaan yang atas inisiasi BPS ataupun inisiasi dari non-BPS. Dengan bentuk-bentuk kegiatan bisa melalui diklat atau BIMTEK, rapat koordinasi, konsolidasi, FGD, pameran, knowledge sharing, atau cara-cara lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti disesuaikan saja, misal ingin
pelatihan tematik yang secara spesifik, oh bisa disesuaikan misal dengan FGD atau konsultasi dan sebagainya. Selanjutnya, pola pembibitan Politeknik Statistik STIS. Jadi, kita sudah tahu sekarang dibuka kesempatan untuk tugas belajar Pemda. Jadi ada jalur penerimaan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di Poltek STIS melalui mekanisme kerjasama dengan pemerintah daerah, penyediaan dan pengembangan ASN di bidang statistik resmi negara melalui Prodi Statistika dan Prodi Komputasi Statistik dan Sains Data jenjang D3 dan D4. Poltek STIS juga sebagai lembaga sertifikasi profesi yang mengeluarkan sertifikasi Associate Sains Data untuk lulusan D3 dan sertifikasi Sains Data untuk lulusan D4. Nah, kalau untuk proses seleksinya ini dilaksanakan melalui jalur jalur reguler PMB dengan izin prinsip dari Kementerian PAN-RB. Jadi untuk jalurnya sama saja dengan mahasiswa yang reguler nantinya. Dan untuk pembiayaannya sendiri bisa dilakukan oleh Pemda menggunakan tarif PNBP dari BPS. Dan nantinya lulusan itu akan dialokasikan dan diangkat sebagai PNS di Pemdanya terkait. Nah, tadi kan sebelumnya disebutkan bahwa untuk pemenuhan SDM bidang statistik maupun bidang statistik maupun manajemen data, yaitu adalah statistisi maupun pranata komputer, bisa diawali dengan penghitungan ABK. Jadi, bagi instansi pengusul bisa memulai dengan mempersiapkan penghitungan formasi. Nanti kalau formasinya sudah tersedia, bisa mengirimkan usulan kebutuhan formasi tersebut kepada BPS. Nantinya BPS akan memeriksa usulan formasi tersebut dan jika sudah sesuai, maka akan disetujui dan diterbitkan rekomendasi formasi. Baru nanti instansi pengusul bisa mengirim usulan penetapan formasi ke Kemenpan RB. Seperti itu. Kalau untuk alur pengusulan dari jabatan fungsional. Hanya saja untuk saat ini, info dari Biro SDM yang terakhir kami peroleh dari ketika saat pelatihan, saat ini masih sedang dalam proses pembuatan juknis terkait penyusunan formasi statistisi dan prakom. Nah, untuk materi terkait kelembagaan statistik cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin dibahas bersama, diperkenankan. Baik, terima kasih Mbak Ristika atas materinya. Mungkin teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Bisa raise hand atau mengisikan di Slido. Oh, sekarang dulu. Oh iya, diingatkan juga agar teman-teman bisa mengisikan presensi ya pada link yang telah disediakan. Iya, Bu Maria Resen, silahkan Bu Maria. Boleh mau nanya ya, karena saya juga nggak ngerti. Harus on cam dulu sebentar, saya nyalain. Biar dipotong. Terkait statistik resmi tadi ya, yang dijelaskan oleh Mbak Ristika ya. Ada beberapa pertanyaan nih ya terkait dengan statistik resmi, karena saya sendiri juga nggak terlalu paham. Tadi kan syarat-syaratnya udah disebutin ya, bahwa ada 10 prinsip dasar yang harus dipenuhi sebuah statistik atau data itu diakui gitu ya sebagai statistik resmi. Yang pertama saya tanyakan, apakah semua produk BPS gitu ya itu menjadi statistik resmi? Terus kita tuh bisa melihat daftarnya itu di mana? Kalau memang produk-produk BPS ini mungkin ada yang bukan statistik resmi atau memang semuanya sudah statistik resmi. Itu yang pertama. Kemudian eh, yang kedua,
siapa sebenarnya yang berwenang gitu ya untuk menetapkan bahwa suatu statistik itu atau data itu sudah memenuhi kriteria sebagai statistik resmi. Karena statistik resmi ini kan bukan hanya BPS yang bisa menghasilkan, tapi juga oleh OPD gitu ya tadi penjelasannya. Nah, ini sebenarnya eh, apakah forum masyarakat statistik ataukah BPS atau siapa gitu yang menentukan nantinya apakah statistik ini sudah memenuhi eh, kriteria sebagai statistik resmi dan kemudian buktinya tuh apakah nanti ada semacam SK atau semacam ada bukti tertulisnya gitu ya bahwa statistik ini diakui sebagai statistik resmi karena sudah memenuhi 10 prinsip dasar official statistik misalnya. Kenapa saya jadi tertarik menanyakan ini? Karena di dalam rancangan PK kita nanti ya, eh, 2025 ini ada di sana salah satunya itu eh, persentase indikator sasaran visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan kalau nggak salah gitu ya, yang menjadi statistik resmi. Nanti kan begitu ya kata-katanya. Nah, makanya saya jadi gimana ya caranya gitu kan menentukan gitu apakah ini sudah memenuhi atau belum, terus siapa nanti yang akan meresmikan itu gitu ya, akan bahwa ini termasuk statistik resmi, oh ini belum karena ini baru sekian persen memenuhi 10 prinsip tadi gitu ya. Ini yang itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak Nia. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk Kak Ristika bisa langsung menjawab. Oke, mohon izin. Ya, jadi saya coba izin menjawab dulu kali ya, soalnya terkait kelembagaan ini memang agak materinya tuh agak, saya merasa agak tinggi gitu kan. Sedangkan ya saya masih cukup awam lah terkait hal ini juga ya Bu, mohon maaf ya Bu. Jadi kalau terkait dengan apakah semua statistik yang dihasilkan BPS itu adalah statistik resmi. Jadi kalau dari saya bisa jadi belum tentu semuanya. Jadi misalnya ya kita ini masih ada yang kajian-kajian yang itu belum belum memenuhi 10 prinsip standar, prinsip dasar dari statistik resmi negara. Itu seharusnya tidak bisa disebut sebagai statistik resmi. Kalau poin terkait hal itu kemarin sempat ada bahasan juga soalnya. Jadi kayak misalnya terkait dengan apa, big data, kan BPS ada kajian-kajian terkait big data di mana ada yang menggunakan data statistik yang open. Nah, kalau yang itu sih kemarin dibahasnya sepertinya eh, agak belum bisa kita sebut sebagai statistik resmi karena kita tidak bisa menjamin terkait dengan keterwakilan dari sampelnya. Nah, kalau untuk poin dua yang ketiga dan ketiga ini, Bu, mohon maaf kemarin tuh tidak ada pembahasan juga terkait poin ini. Saya khawatir justru malah salah menjawab. Jadi mungkin dari provinsi ada yang bisa menambahkan, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Soalnya ini tidak dibahas juga kemarin itu karena lebih lebih ke arah bagaimana nanti kita mengajak si produsen data di daerah agar menerapkan 10 prinsip ini dulu agar menjadi budaya kerja di instansi pemerintah daerah gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ristika. Berarti ini PR kita di provinsi ya Mas Yoga dan teman-teman gitu kan. Terus terang aja ketika tadi mendengarkan penjelasan Mbak Ristika, saya langsung mikirnya kemana-mana gitu kan. Apalagi di hadapan kita ini sebentar lagi ada indikator itu gitu aja sih yang saya pikirkan gitu ya. Nanti mungkin minta tolong atau mungkin Mas Yoga sudah ada informasi bisa ditambahkan di sini sebagai diskusi kita karena PK ini nantinya indikator ini juga akan sampai ke kabupaten kota. Nah, sekali lagi ketika kita sudah membahas indikator kinerja, kita metadatanya harus sama-sama paham, harus sama-sama sepakat gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai saat ini mungkin kita belum ada informasi yang lengkap terkait ini, mungkin kita perlu nanti ya Mas Yoga, Mbak Nanda, dan teman-teman di provinsi kita komunikasi nih dengan pusat gitu ya bagaimana nih untuk indikator ini gitu karena saya intip-intip di PK Ibu
muncul indikator ini gitu kan. Jadi ketika saya dengerin Mbak Ristika tadi, kok berat benar rasanya ini ya, kita mau menentukan target aja kayaknya pusing gitu kan. Apalagi nanti untuk gimana kita ngukurnya, karena upayanya itu kan juga nanti harus bisa kita ukur ya, upaya yang kita lakukan itu berhasilnya sejauh mana. Kita mendorong OPD untuk membuat statistik resmi tadi, bagaimana kita ngukurnya, terus gimana tingkat keberhasilannya, misalnya itu kan kita juga harus ada ada targetnya di sana gitu ya. Itu mungkin ya, Mas Mas Yoga ada info kah? Ya Bu, jadi aduh, oke. Jadi sampai saat ini kita kebetulan yang tergabung dalam grup tim pembina Selindo, pembina statistik sektoral Selindo, belum disampaikan info terkait itu Bu, sampai saat ini gitu. Nah, info yang terakhir disampaikan oleh BPS Pusat ya sebatas kita masih menunggu Rapimkab di Palembang dan juga nanti ada pembinaan lagi Bu dari BPS Pusat begitu. Nah, mudah-mudahan setelah itu kita sudah bisa menjawab tuh Bu pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin gitu Bu ya Ya, oke. sementara ini. Oke. Ya, terima kasih Mas Yoga. Masih Oke. Mbak Ristika dan Mbak Nia. Silakan dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Untuk Bislido juga tidak ada pertanyaan. Oh ya, Kak Carolina dari 6211, silahkan. Iya, selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu semua. Ingin bertanya tadi terkait kelembagaan statistik yang ada alur pengusulan jabatan fungsional statistisi itu. Karena ada kejadian saat ini, itu kan di awal tahun, kebetulan dari wali data ada yang bertanya terkait usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional statistisinya. Nah, itu setelah OPD mengirimkan usulan rekomendasi itu diusulkan ke BPS kabupaten atau ke BPS provinsi atau malah ke BPS pusat ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, yang lebih tepat menjawabnya apakah Ristika atau Ibu Maria mungkin Bu? Soalnya terkait pengusulan jabatan. Ya, boleh izin Ya. sharing ya. Jadi terkait dengan pengusulan formasi ini, dari Biro SDM Pusat kemarin menyarankan ya poin-poinnya yang pertama, pengusulan itu kalau bisa untuk lingkup pemerintah daerah. Jadi bukan hanya untuk dinas Kominfo saja sebagai wali data, namun dari semua dinas. Jadi stepnya, pemerintah daerah mengkoordinir kebutuhan SDM, baik statistisi maupun prakom di semua OPD di pemerintah daerah tersebut, mungkin bisa difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan BKD-nya. Kalau step yang dilakukan di pemerintah provinsi, itu Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, dan BKD provinsi itu mengumpulkan semua OPD. Kemudian mereka menghitung beban kerjanya, analisis beban kerja. Jadi ABK itu ada formatnya, dalam bentuk Excel semua jenis pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh statistisi maupun prakom sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Dari situ nanti akan terlihat berapa diperlukan SDM untuk masing-masing OPD. Karena OPD itu juga semuanya sebenarnya ada kegiatan statistik maupun kegiatan prakom, kan gitu ya. Untuk semua jenjang baik jenjang keterampilan maupun jenjang keahlian. Untuk statistisi, asisten statistisi maupun untuk prakom. Itu nanti akan ketemu misalnya, oh untuk di Gunung Mas, untuk di Kominfo perlu statistisi terampilnya 3, kemudian ahlinya 2, kemudian prakomnya 3 misalnya, asisten statistisinya 2 misalnya. Kemudian di Bapeda, itu juga diperlukan statistisi dan prakom sekian-sekian untuk melakukan tugas seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi suatu ABK yang lengkap itu,
Nanti kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas yang lain. Ini saya kalau bisa share screen, nanti saya akan share screen ya, alur lebih lengkapnya. Kalau sudah, itu pengusulannya ke BPS Pusat. Jadi kita di BPS Kabupaten dan BPS Provinsi, tugasnya adalah melakukan pendampingan untuk menyusun ABK ini. Itu yang kami lakukan di provinsi dan juga di kota, setahu saya. Nah, setelah itu nanti di pusat ada tim yang mengkaji usulan ini. Itu akan dikaji setelah tadi ya alurnya seperti yang diceritakan Mbak Ristika tadi, BPS Pusat akan mengeluarkan semacam surat persetujuan untuk ABK ini atau formasi ini kemudian dikirimkan ke Kemenpan RB. Ketika di Kemenpan RB nanti kemudian ditelaah dan disetujui, keluarlah yang namanya formasi untuk jabatan fungsional tersebut di pemerintah daerah tersebut. Nah, ketika sudah ada formasi dari Kemenpan RB ini, pemerintah daerah bisa membuka formasi untuk jabatan yang disetujui tersebut untuk masing-masing OPD. Bisa dengan pengadaan baru, baik itu CPNS, P3K, maupun dengan tadi tugas belajar ke STIS, atau bisa juga dengan PJL, dengan perpindahan dari jabatan lain, itu bisa. Jadi misalnya di Gunung Mas ini masih banyak nih yang pelaksana, gitu ya. Padahal ini kegiatan persatistikan atau untuk prakomnya banyak nih, cuma nggak bisa PJL ke statistisi karena formasinya nggak ada, gitu ya. Nah, ketika nanti sudah ada dari Kemenpan RB tadi, bisa membuka tadi jalur untuk perpindahan dari jabatan lain sehingga menambah peluang gitu ya pegawai untuk menentukan pilihannya. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi selain ABK tadi ya, dan itu sudah saya sampaikan sih ya ketika Rapim Kepala Kapko ya beberapa kali. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya, file-file lengkapnya udah saya share, nanti mungkin bisa kita share lagi ya lewat grupnya PSS ya, mungkin ya Mas Yoga ya, nanti kita share lagi dan juga ada beberapa contoh pengisian kertas kerjanya. Yang menjadi kendala saat ini adalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Ristika, juknis yang rinci itu di BPS belum ada, karena yang sudah ada itu baru Permenpan. Jadi kalau dulu ketika kita masih harus menyusun dupat, setiap kegiatan itu kan ada angka kreditnya ya. Misalnya membuat tabel, melakukan pendataan, gitu-gitu berapa angka kreditnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi rincian yang diperlukan untuk mengisi ABK tadi, yang di Excel. Karena itu diperlukan uraian kegiatan yang sangat rinci. Saat ini yang kita punya itu masih Perka BPS yang lama, yang mengacu dengan Permenpan yang lama, di mana kegiatan-kegiatan statistik sektoral itu banyak belum dimuat di sana. Teman-teman ingat ya, kalau statistisi yang dulu ya, itu kalau ahli, level ahli melakukan kegiatan statistik yang sifatnya sektoral, data sekunder itu kan nggak ada kreditnya ya gitu kan, nggak ada poinnya. Nah itu nggak bisa dimasukkan di dalam tadi Excel tadi. Nah sementara kalau di Permenpan yang baru itu sudah mengacu ke prinsip-prinsip SDI gitu ya. Jadi sudah ada tuh diakomodir kegiatan-kegiatan statistik baik itu dari sektoral maupun yang sifatnya sekunder. Sehingga pemerintah daerah ini agak kesulitan mengisi ABK tadi, karena tidak ada kegiatan yang rinci. Jadi memang kita masih menunggu juknis yang tadi disampaikan oleh Mbak Ristika. Tapi informasinya juknisnya masih dibahas atau disusun di pusat gitu ya tadi kalau nggak salah statementnya Mbak Ristika. Nah itu maksudnya itu. Permenpannya sudah ada, butir-butirnya itu terlalu apa ya, global gitu ya, tidak memuat sampai ke angka kredit yang rinci, karena yang rinci itu dituangkannya di dalam juknis yang dibuat oleh instansi pembina. Makanya BPS harus mengejar ini. Untuk Prakom sudah ada, seingat saya. Yang statistisi yang belum ada. Karena yang statistisi ini perubahannya cukup drastis. Dari Permenpan yang lama, butir-butir kegiatan statistik, dan Permenpan yang baru itu sangat beda. Dan itu kalau kita pakai Permenpan yang lama itu, dinas atau OPD itu hanya sedikit gitu bisa mengakomodir kegiatan itu sehingga di ABK-nya tidak mencerminkan kegiatan yang seharusnya mereka kerjakan. Jadi saat ini kami sedang mendorong ya untuk di pusat untuk mempercepat juknis ini karena ini sangat diperlukan oleh teman-teman kita di OPD untuk menyusun ABK. Padahal ABK inilah yang dasar pertama banget untuk bisa tadi mengusulkan formasi bla 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 segala macam. Kalau itu nggak ada,
kita nggak bisa. Jadi gitu ya Mbak Carolina. Kalau memang itu sudah ada ABK-nya, kalau bisa sebenarnya itu satu pemerintah kabupaten. Karena nggak mungkin statistik itu hanya ada di wali data. Karena kegiatan statistik sektoral itu kan ada di berbagai macam OPD gitu kan. Kalau bisa semuanya ada formasinya gitu ya. Itu nanti boleh disampaikan ke pemerintah daerah. Tapi kalau memang untuk saat ini cukup nih gitu ya. Karena formasi itu nanti 5 tahun ke depan dibikinnya, bukan hanya 1 tahun. Sayang gitu ya kalau misalnya kita susah payah gitu ya hanya untuk setahun nanti sudah nggak cocok lagi gitu kan. Lebih baik sekaligus untuk 5 tahun karena formasi itu kita 5 tahun. 5 tahun ke depan itu akan ada beberapa formasi. Nah kalau bisa satu pemerintah daerah nanti kalau sudah kita lakukan pendampingan. Jadi tugas kita melakukan pendampingan. Surat menyuratnya itu langsung ke BPS Pusat, UP-nya Biro SDM. Seperti itu ya Mbak Carolina. Nanti kalau perlu konsultasi, nanti bisa dengan kami di provinsi, dengan Mbak Nanda bisa, dengan saya bisa, dengan Mbak Merta bisa. Karena kami kemarin sudah melakukan sosialisasi ini di level provinsi yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi. Mungkin gitu ya Mbak Nia, nanti kelengkapan-kelengkapan berkasnya, contoh kertas kerjanya, nanti bisa kita share ya, sambil nunggu juknis yang sedang dibuat oleh BPS tadi. Begitu, makasih. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria atas penyampaiannya. Mbak Nia mohon izin sebentar. Oh, silakan. Bu Maria, mungkin kalau diizinkan materi yang disampaikan waktu pembinaan kemarin dengan Kominfo, apakah boleh di-share gitu, Bu? Oke, nanti kita share ya. Di sana kemarin ada materi dari saya sama materi dari Mbak Merta. Iya, Ada kalau sama Excel-nya sih kemarin. oh ya, Ini kita kumpulin dulu ya. oh ya siap. Iya. Oke. Ini Mbak Merta ikut nggak ya di sini? Mbak Merta ada Mbak kah? Merta sepertinya nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Nanti biar kita koordinasi sama Mbak Merta ya. Karena kami kemarin masing-masing, seingat saya sih udah dikumpul ya di Ya, draftnya Mbak Merta. Nanti kita sampaikan ya melalui Mas Yoga ya. oke siap, Bu. Ya, Oke, makasih, Bu. ya. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Atau ada yang ingin di-sharingkan? Saya coba cek Slido dulu. Di Slido juga masih kosong. Oke, baik teman-teman, karena sepertinya belum ada pertanyaan, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand. Sambil menunggu yang bertanya, kita mungkin dengarkan dulu ya sharing-sharing dari teman-teman yang kemarin penilaian EPSS-nya termasuk yang terbaik nilainya di Kalteng. Untuk itu mungkin kami persilahkan dari Sukamara terlebih dahulu yang ingin sharing, yang ingin menyampaikan, Baristika lagi ya. Ya, boleh. Oke, siap. Semoga nggak pada bosen ya. Nah, oke, silakan Baristika. Ya, mohon izin. Ini kebetulan tim TPB ataupun pembinaan yang tahun lalu sebagian besar lagi ikut pelatihan SONAS, jadi izin saya mewakili. Nah, tadi sih dimintanya tips-tips mengapa PSS-nya nilainya relatif cukup tinggi ya. Jadi pada dasarnya kami pun tidak bisa menyebutkan secara spesifik ya apa-apa yang bisa mendukung hal tersebut. Cuma misal kalaupun kita mengambil secara umum, mungkin yang pastinya pertama itu adalah peran pimpinan karena itu terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan yang kedua yaitu terkait dengan SDM, khususnya SDM di Pemda dan awareness mereka terhadap EPSS itu sendiri. Jadi misalnya saya izin mungkin kita melihat ke belakang lagi sebelum adanya EPSS ataupun intinya secara garis besar yang lebih luas yaitu terkait dengan pembinaan data. Jadi kalau saya memperhatikan yang pasti kita yang pertama kali kita harus memastikan bahwa si Pemda ini mau dulu menerima apa yang kita sampaikan. Karena kan kadang ilmu itu susah masuk ya kalau dari awal kita sampaikan itu sudah ada penolakan dari dalam diri mereka. Nah, setelah itu
kita kejar mereka untuk memahami. Minimal yang paham ini itu adalah si wali data dan sekrenya. Kita pegang dulu aja itu. Jadi kita bisa collab bertiga. Kebetulan untuk di Sukamara, di wali data dan sekretariat ini eh, sekarang sudah ada beberapa tahun terakhir lah, sudah ada SDM yang bisa dibilang relatif muda dan mereka itu masih sangat semangat gitu. Jadi dari awal mereka masuk jadi CPNS itu kami sudah memiliki keresahan yang sama. Kalau di di Perpres SDI itu disebutkan bahwa Kominfo itu adalah pusat data kurang lebih kayak gitu ya. Nah, beliau ini menyampaikan, kok saat saya masuk ke Kominfo, data nggak ada. Nah, itu yang saya ingat banget. Jadi, disitulah kami sadar bahwa kami punya keresahan yang sama. Disitulah kami masuk bahwa, oh ya udah, untuk itu ayo kita sama-sama mewujudkan SDI sesuai Perpres itu. Jadi, antara teori dan prakteknya ini sama. Jadi ya mungkin alhamdulillahnya di Sukamara itu untuk poin itu dari sisi SDM minimal untuk wali data dan sekrenya itu sudah memiliki eh, semangat yang sama itu sama sama ingin membangun satu data di Sukamara. Selanjutnya mungkin kalau kita ingin melakukan transformasi dengan cepat itu susah ya karena untuk SDI ini sendiri banyak hal yang harus kita buat banyak hal yang harus kita perbaiki atau banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau kami dulu kita memperbaiki satu-satu, kayak menyusun prioritasnya dulu. Jadi dulu eh, kami bingung karena belum ada portal satu data. Nah dari situ ya udah nggak apa-apa. Karena kita belum punya portal, kita masuk dulu aja secara pemikiran. Karena nantinya, kalaupun ada portal, biasanya orang memiliki kecenderungan untuk fokus mengisi aplikasi. Nanti ada kekhawatiran lepas dari konsep-konsepnya. Jadi misal, ya udah asal masukin aja ke portal tanpa memperhatikan standar data, metadata, interoperabilitas. Padahal sebenarnya kalau kami memandang yang lebih utama itu kita pegang dulu poin-poin tadi, baru nanti saat ada aplikasi itu ada, orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kami menggunakan semangatnya seperti itu. Nah, dari banyak-banyak poin yang harus kita perbaiki, dibuatlah prioritas-prioritasnya. Nah, kalau untuk EPSS itu sendiri, kebetulan saya sudah mengikuti dari yang masih uji coba ya di 2022, yang sangat terlihat itu adalah semangat dari lokusnya ini sendiri. Karena di tahun 2022 itu, lokus kami yang satu sangat tidak semangat atau sibuk. Jadinya nilainya itu jatuh di salah satu. Ini mungkin beberapa teman yang lain di kabupaten lain pasti merasakan hal yang sama. Lalu selanjutnya, dulu itu kami mengajarkan si perwakilan wali data dan sekre ini ataupun tim TPI ya secara umum, kita mencoba mengajarkan mereka sepaham mungkin terkait indikator-indikator dari EPSS ini. Kalau dulu sih saya sempat ngucap karena belum tahu ya EPSS akan seperti apa, sempat ngucap bahwa ini Mas, kami itu nggak tahu EPSS ini ke depannya gimana. Khawatirnya akan dilepas seperti indeks RB misalnya. Jadi harapannya Mas ini bisa memahami ini semua. Jadi kalaupun nanti BPS tidak bisa mendampingi dalam pengisiannya atau membina, tetap bisa mengerjakan penilaian ini secara mandiri seperti itu. Hal ini sejalan dengan salah satu apa ya quotes dalam materi pembinaan yang kami terima kemarin. Jadi ada kata-kata bahwa suksesnya pembinaan adalah kemandirian dinas. Jadi kalau kami salah satu yang kami kejar adalah kemandirian dinas itu. Jadi ya alhamdulillahnya TPI kami sudah ada yang relatif memahami indikator-indikator dari EPSS tersebut. Jadi bahkan di tahun kemarin, di 2024,
kami relatif sudah tidak terlalu banyak yang intervensi lah ibaratnya kayak gitu. Jadi tinggal indikator-indikator yang mereka benar-benar bingung baru ditanyakan atau dikonfirmasi ke kami seperti itu. Dan selanjutnya kalau terkait dengan langkah-langkah penilaiannya mungkin penilaian atau pembinaan pun sama pastinya. Karena kita memiliki materi yang sama, lalu kita apa kita bahas bukti-bukti dukung dan sambil menggali sebenarnya kalau yang ada di Pemda di lokus penilaian ini yang relate dengan indikator ini walaupun bukan yang kami sampaikan gitu buktinya berbeda dengan yang kami sampaikan tapi relate ada nggak gitu. Nanti kalau mereka menyampaikan baru kita lihat oh iya ternyata kalau ini bisa dimasukkan atau oh ini nggak bisa tapi bisa dimasukkan ke indikator yang lain. Jadi kayak kita saling memahami, mereka memahami terkait statistik, kami memahami terkait probis mereka gitu. Jadi sama-sama saling belajar gitu sih. Dan yang terakhir mungkin alhamdulillahnya juga dari tim TPI-nya itu atau dari wali data dan sekrenya ini aktif menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Lalu setelahnya itu, misal sudah rilis nih angka EPSS-nya, mereka akan bertanya lagi, kira-kira apa-apa yang harus diperbaiki, apa-apa yang harus dievaluasi. Dan alhamdulillahnya karena mereka sudah mulai memahami indikator-indikator EPSS ini, nanti kami tuh suka kaget juga. Karena tiba-tiba, Mbak, ayo kita bikin ini. Jadi kayak tiba-tiba, oh poin-poin yang diperlukan ini ternyata sudah siap gitu. Seperti itu sih kalau di Sukamara. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya dari Mbak Ristika dari Sukamara. Mungkin saya tawarkan ya kepada Barito Selatan, Kota Waringin Timur atau Kota, ada yang mau sharing juga terkait evaluasi pembinaan statistik sektoralnya kemarin dari Barsel ya, bisa ya? Insya Oke, Allah bisa, Mbak. dipersilahkan kepada Mbak Nuraini. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Aini. Di sini saya baru untuk PSS sebenarnya. Di sini saya diamanahkan jadi koor menggantikan Pak Tri. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini lebih ke yang tahun lalu dan apa yang saya alami juga yang saya rasakan. Mungkin untuk pengalamannya sendiri, kalau seperti yang dijelaskan Mbak Ristika sebelumnya, kurang lebih sama. Kalau misalkan pelaksanaan EPSS itu yang pertama peran penting dari kepala, di mana kan kepala membantu kita juga untuk koordinasi. Dan untuk tahun sebelumnya itu kan kami dikoordinasikan, dikoordinatori oleh Pak Tri, di mana Pak Tri dan Bapak Kepala kami itu memang sering melakukan koordinasi dengan wali data maupun dengan Bapeda. Jadi di sini memang untuk Barsel itu awareness dari OPD-nya, terutama dari wali data dan Bapeda itu cukup tinggi. Jadi eh, terkait dengan EPSS ini kami juga sangat terbantu dengan adanya peran wali data. Apalagi untuk wali datanya sendiri, ini sudah 2 kali kami ajukan kegiatannya untuk Kominfo dan beliau sudah sangat paham terkait dengan pelaksanaan EPSS ini. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya peran wali data tersebut. Begitupun dengan Bapeda sendiri pun juga kami sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan OPD untuk menentukan waktu atau untuk rapat, untuk membahas terkait EPSS tersebut. Jadi itu tadi mungkin sama seperti Mbak Ristika juga peran pimpinan, kemudian juga awareness dari OPD dan juga aktifnya tim TPI itu benar-benar ngebantu kami. Jadi nggak serta-merta ini semua kami berhasil membina, tapi juga berkat bantuan dari TPI-nya sendiri. Kemudian terkait dengan strategi, sebenarnya mungkin sama dengan kabupaten lainnya terkait strategi. Di sini kami lebih membahas indikator-indikator yang mungkin masih kurang dari penilaian sebelumnya. Mungkin di 2023 kemarin kami nilainya cukup rendah. Lalu dari hasil itu kami evaluasi bersama
OPD-OPD yang terpilih, kemudian bersama wali data. Apa sih sebenarnya yang masih kurang dari penilaian kami? Setelah dilakukan evaluasi, baru kami terapkan di 2024 untuk memperbaiki. Meskipun memang ada peraturan-peraturan yang mungkin ngebuat nilai kami masih stuck di situ. Seperti untuk mencapai level 4, itu kan kemarin seperti yang dijelaskan Mas Taufik, itu harus mencakup per indikator, sedangkan kami tidak. Nah, itu juga ikut menurunkan nilai. Tapi secara keseluruhan, itu tadi mungkin ya peran dari wali data, Bapeda, serta OPD yang dipilih itu sangat penting. Jadi kalau kami mungkin untuk yang 2025 ini strateginya akan mengikuti strategi sebelumnya, di mana kami akan melakukan identifikasi dulu di akhir tahun, seperti Desember kemarin, kami sudah melakukan identifikasi untuk memilih OPD mana yang akan dipilih lagi untuk penilaian FPSS, seperti itu. Lalu nanti akan diadakan pertemuan, lalu dibahas per indikatornya. Mungkin seperti itu, kurang lebih sama seperti yang dijelaskan Baristika tadi. Saya hanya menambahkan saja kalau yang ada di Barsel. Kemudian kalau kendala mungkin kemarin kan kita pakai dua lokus, ada Kominfo dan PUPR. Untuk PUPR itu sebenarnya baru. Kendalanya pasti ada di apa namanya menyampaikan materinya. Karena PUPR baru, mereka belum banyak tahu. Mungkin di situ kendala kami kemarin. Tapi karena wali data kami itu bisa dibilang eh, sangat aware terkait TPSS ini. Jadi beliau juga membantu kami untuk membimbing dan membina PUPR untuk membantu menyempurnakan indikator-indikatornya sehingga alhamdulillah bisa tercapai seperti yang tahun kemarin. Mungkin kalau dari kami Barsel itu aja sih Mbak, atau mungkin dari teman saya Marita ada yang ingin ditambahkan. Karena tahun ini saya bergabung dengan Marita juga untuk di tim PSS ini. Dan yang berkenan hadir hanya Marita. Jadi saya persilakan Marita mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan. Apakah ada tambahan dari Mbak Marita? Sepertinya cukup ya Mbak. Oke, Oke, dari Marita sepertinya cukup. oke, oke. Terima Makasih kasih. Mbak. Iya. Terima kasih dari Barito Selatan sudah sharing sama kita. Selanjutnya mungkin kalau dari kabupaten lain, apakah masih ada yang ingin men-sharingkan pengalamannya? Atau kalau dari kabupaten lain juga ada yang ingin bertanya atau sharing juga tentang terkait permasalahan di kabupatennya? Boleh dipersilahkan. Atau sudah cukup? Tes. Oh, oh Vitalis, boleh silahkan dari Kota Palangkaraya. Oke, dari Kota Palangkaraya mau sharing aja nih sedikit mengenai EPSS kemarin. Jadi memang benar sih peran penting waktu di EPSS itu kepala BPS, Pak Amos, dan juga perannya paling besar itu kemarin Kominfo sebagai wali data. Itu sangat membantu dalam penilaian EPSS. Jadi mungkin tahap yang pertama itu Pak Amos sebagai kepala itu menemui Bu Wali Kota untuk menjelaskan seberapa pentingnya itu EPSS. Lalu dari pertemuan tersebut, maka ada instruksi kepada OPD yang dipilih untuk menjadi lokus EPSS. Jadi mereka lebih lebih tercambuk lah untuk mengikuti EPSS ini. Nah, lalu di saat itu juga Kominfo juga aktif untuk mem, mem, memwadahi pertemuan untuk EPSS ini. Jadi itu sih kemarin mungkin bisa ditambahkan oleh Ketua Tim Pembinaan Pak Chandra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
untuk sharing saja untuk BPS Kota Palangkaraya terkait dengan IPSS tahun 2024 kemarin. Memang benar yang disampaikan oleh Mbak Vita. Awalnya eh, secara resmi Kepala BPS itu melaporkan eh, kondisi PSS pada tahun sebelumnya untuk menjadi evaluasi dan kita juga menyampaikan kenapa nilainya mencapai segitu. Nah, berdasarkan masukan-masukan ini kita bahas dan kita sampaikan bahwa perlu ada penekanan, semacam rekomendasi secara serius ya. Kalau yang sebelumnya itu ada karena kita nilai berapa? 1,22 kalau nggak salah. Itu rendah sekali. Nah, ini karena adalah salah satu lokus yang tidak mengupload dokumen itu. Padahal menurut uji coba nilainya bagus 1,8 itu ya. Nah, ini menjadi turun ya. Itu. Sehingga untuk menjadi perhatian kami meminta kepada wali kota untuk memberikan rekomendasi terhadap lokus yang ditunjuk pada saat itu. Proses penunjukannya juga enggak langsung ditunjuk dua gitu, enggak. Jadi ada proses yang melibatkan BPS juga. Pertama, wali data merekom 4 OPD yang menjadi calon lokus. Dari situ kami difasilitasi untuk eh, mengadakan koordinasi rapat yang difasilitasi oleh wali data di Kominfo. Dari di situ tim pembina kami kalau nggak salah ada berlima di situ melakukan semacam wawancara kesiapan daripada masing-masing lokus terkait dengan beberapa domain atau indikator yang harus dipenuhi, apakah itu sudah memenuhi syarat yang terbaik lah. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan 2 lokus yang menurut kami yakin baik. Dan pada saat itu proses berjalan, kami juga melakukan koordinasi intens, bahkan kita melakukan kunjungan-kunjungan secara khusus terhadap 2 lokus sebagai pendampingan. Di situ kita arahkan, kita memberikan penjelasan terkait dengan apa yang harus dipenuhi tanpa kita terbatas kepada penjelasan saja. Awalnya mereka kesulitan sih, apa sih membayang-bayang gitu kan. Nah, otomatis eh, kita minta semacam referensi dan informasi kira-kira contoh-contoh apa yang bisa ditampilkan. Berangkat dari situ eh, apa dari kesulitan atau ketidaktahuan itu dengan kita minta informasi pada BPS provinsi, terutama di sini yang berperan Pak Taufik, saya juga tanya-tanya itu ya terkait dengan apa sih keunggulan yang sudah ada di pemerintah kota ini terkait dengan penyelenggaraan statistiknya dan kelemahannya apa. Dari situ kelemahan-kelemahan ini yang seharusnya bisa untuk ditingkatkan kita kasih informasi dan itu bisa dipenuhi dan insya Allah untuk kedepannya berdasarkan pengalaman IPSS yang ada ini tahun 2024 itu ternyata mereka itu ternyata begini ya sebenarnya kita sudah melakukan gitu loh tapi perlu dokumen ya dokumen itu harus 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 apa harus dibuat ya dan sebenarnya pekerjaannya sudah dilakukan cuman kelemahan mereka itu sama dengan BPS dulu ya kita sebenarnya melakukan pekerjaan itu tapi tidak terdokumentasi dengan baik nah itu yang mungkin menjadi konsentrasi dan kunci kita untuk bisa memberikan penjelasan kepada mereka sehingga proses bisnis statistik setiap tahapannya itu ada buktinya. Dan ke depan mungkin yang perlu kita tingkatkan untuk
yang ada di Kota Palangkaraya ini terkait dengan evaluasi dan tindak lanjutnya. Nah, itu yang mungkin menjadi langkah ke depan. Karena kita di Kota Palangkaraya ini di dalam penyelenggaraan statistiknya sebenarnya menurut kami sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh wali data yang sangat aktif, bahkan dari sisi anggaran 100% dari mereka. Jadi kami juga bingung di sini anggaran yang ada di BPS ini digunakan untuk apa gitu ya. Sehingga kemarin tuh banyak yang kita alihkan untuk kegiatan yang lain yang terkait dengan pembinaan statistik. Nah, yang kedua terkait ini kami juga melakukan evaluasi karena kelemahan dari dari Kota Palangkaraya ini masalah SDM ya, terkait dengan kelembagaan. Itu kami sudah salah satunya adalah yang melakukan pendampingan dan melakukan penjelasan dari awal pada saat kita melakukan pembinaan bahwa kalau nggak salah waktu pelatihan dulu ya, sosialisasi dari BPS pusat bahwa kita BPS kota, kabupaten kalau bisa melakukan bisa memberikan informasi bisa supaya pemerintah kota itu kabupaten kota bisa membuat formasi kebutuhan eh, apa tenaga statistik gitu ya. Nah, itu sudah kami sampaikan dan memang bentar, maaf ya, azan. Ya, jadi itu sudah mendapat respon sebenarnya seperti yang disampaikan Ibu Maria bahwa sebenarnya Pemda Kota Palangkaraya ini sangat membutuhkan eh, tenaga SDM statistik ya, statistik. Karena di situ yang dari berdasarkan penilaian IPSS kemarin ya memang kita nilainya 1 itu nggak ada sama sekali ya untuk bukan berarti nggak mau sebenarnya mereka mau cuman ini sudah saya arahkan kepada Ibu Maria kemarin itu untuk melakukan eh, diskusi atau koordinasi bagaimana caranya mengusulkan SDM itu. Kalau nggak salah mungkin bisa Bu Maria menambahkan menceritakan hal itu ya. Ya memang kesulitannya katanya di dalam proses isian eh, apa, isi isian yang eh, yang menurut formatnya BPS itu sangat sulit menurut mereka itu ya. Bahasanya itu terlalu statistik banget gitu ya. Sehingga kesulitannya untuk menghitung formasi kebutuhan SDM yang bahkan kami ini secara guyon saja kalau bisa supaya cepat itu ada apa peluang kalau bisa BPS bisa overhang sebagian ke wali data. Ini karena saking apa ya keinginan mereka ya untuk supaya ada SDM yang berpengetahuan statistik di wali data bahkan juga di Pemda. Saya rasa itu ya. Oh ya, untuk tahun 2025 lokus ya ini sudah kami persiapkan. Kemarin itu di akhir tahun kalau nggak salah di bulan Oktober ya Mbak Vita ya setelah IPSS yang tahun 2024 nilainya sudah keluar. Nah, kita sudah disodorkan 4 lokus yang untuk apa yang akan ditunjuk untuk PSS 2025. Ini kalau jadi ya PSS-nya. Tapi kami sudah menyiapkan 4. Tapi belum kami memutuskan. Tapi sudah punya calon ya, punya calon dari 4 yang disodorkan itu dan sudah kita wawancarai melalui forum ya, forum pada saat itu
kita diundang juga, Pak Amos juga Kepala BPS sebagai narasumber juga bersama tim melakukan identifikasi ya. 4 lokus yang disodorkan itu kira-kira siapa yang ini. Karena kalau kita bandingkan, karena ada rasa kekhawatiran kita kalau misalnya kita salah di dalam memilih 2 lokus tahun 2025, khawatirnya IPS-nya bisa turun. Karena 2 lokus yang sebelumnya itu menurut saya sangat aktif dan kerjasamanya baik ya. Jadi kita sebagai pembina di sini tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi kita tinggal mengarahkan saja, menjelaskan yang dimaksud dengan indikator atau domain aspek yang dibutuhkan itu apa, wujudnya apa. Sebenarnya mereka sudah ada gitu loh. Itu yang eh, kesulitan ya kita di dalam hal menjelaskan kita. Makanya mungkin literasi atau pengetahuan tentang itu mungkin ada juga terus koordinasi pendampingan dari BPS provinsi juga ya supaya eh, kita sebagai pembina di BPS kota kabupaten itu terjelaskan dengan baik sehingga ini bisa kita sampaikan kepada lokus yang terpilih atau OPD-OPD yang menjadi sasarannya. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Vita. Cukup, Pak. Baik, terima kasih penyampaian dan sharing-sharingnya dari Kota Palangkaraya ya.